Update market lagi ya. Setelah kemarin gue update beberapa altcoin dan juga Bitcoin pergerakannya bagaimana, lalu juga bahas trading plan kita dan juga matrix-matrixnya apa saja yang penting ya untuk hari ini kita lihat. Yang pertama gue pengen bahas dari marketnya dulu ya, secara daily time frame. Ini sebenarnya ada potensi ini ya, pumping ya. Kalau kalian lihat di sini ada range liquidity di harga 65.750. Lalu dia bereaksi ya. Lalu kalau bisa kita lihat juga berdasarkan indikator momentum di sini udah mulai crossing, ada potensi ini ke range 71.700 ya sampai ke 75.800 potensialnya untuk targetnya ya. Untuk gambarannya seperti ini mungkin. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau misalnya kita lihat juga di Bitcoin ini ya, berdasarkan 4 jamnya, itu kan gue kemarin sempat beberapa long ya, long altcoin. Di video sebelumnya juga gue bilang kalau misalnya gue lagi long LDO dan H+1 setelah itu gue lihat berita tentang LDO ini akan diinjek dananya ya. Dan itu ada potensi bagus untuk LDO sendiri projectnya. Kalau di sini gue juga ada entryan di range harga 67.140 ya. Di sini sudah running sekitar 2%-an. Lalu kalau misalnya kita lihat ini masih bullish ya, ada potensi ke area range 69.450 ya di area ini. Lalu setelah dari sini kita lihat pergerakannya bagaimana, apakah akan rejecting ke situ atau dia akan meneruskan ya. Kalau misalnya meneruskannya berdasarkan dari daily-nya juga ada potensi ke range 72.000 ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan astrologi ya, moon phase ini besok ada full moon yang dimana biasanya 70% kalau misalnya full moon ini market bottoming atau good for market ya. Seperti itu berdasarkan astrologi ya. Kalau misalnya kalian lihat juga kenapa tadi pagi ini pumping karena ini ya di sesi Asia 1 triliun dolar udah diinjek ke market ya. Itu exclude S&P 500 dan juga saham-saham US ya. Itu lebih lagi ya seperti itu. Jadi ini beritanya. Sebentar gue cari. Tadi sebenarnya gue dari cap ya. Nah ini ya 1 triliun has been add to Asian market today. Jadi nggak cuma kripto doang yang hijau. Contohnya indeks Jepang, saham India, China, Hong Kong dan segalanya. Kalau misalnya kita lihat update matrix yang lain ya, itu besok ada ini ya pertemuan antara Trump. Trump akan berbicara, ada kemungkinan ini akan end of war ya. Ada potensi bahas ke sana. Kita lihat juga seminggu ini sudah mulai mereda ya. Lalu kalau misalnya kita lihat update juga dari ini ya, OpenAI di sini udah dapat ini ya, mereka dapat injek dana sekitar 122 billion US dollar. Itu funding terbesar dia dalam sejarah. Ini koin-koin EM menurut gua akan potensi up ya untuk berita semacam ini secara nggak langsung ya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat bahas USD dominance-nya, bagaimana pergerakan USD terhadap market crypto di sini kalau kita lihat menurun ya, ada potensi ini ya jika dia ingin turun tuh turunnya sampai targetnya tuh 7.538 ya di range ini, atau kalau misalnya dia ingin naik dulu itu dia akan fill liquidity-nya sampai ke 7.985 ya. Gambarannya seperti ini mungkin ya. Dia kalau misalnya ingin naik di sini sweep lalu ke daily levelnya. Karena di daily level ini sangat kuat ya di 7.500. Kalau misalnya kita lihat juga berdasarkan trendline ya ini di critical area ya karena ini menyentuh trendline ya, ada potensi kalau misalnya ini gagal breaking trendline ini, dia akan ke atas lagi dan itu bad buat altcoin dan juga market crypto. Kalau misalnya kita lihat juga total tree-nya itu sebenarnya bagus ya. Jika dia bisa breaking area liquidity-nya ini di range 707 billion ya. Di sini kalau misalnya break itu bisa sampai 715,51 billion ya. Di situ untuk target awalnya. Kalau misalnya target berdasarkan H4 ya di midterm time frame-nya ini di 73,73 billion ya. Jadi dari 28 Maret sampai sekarang tuh masih ranging ya. Lalu kalau misalnya gue update trading plan juga di sini ada beberapa altcoin yang lagi gue entry. Yang pertama itu ada Sun ya, Sunbox di sini dari Metaverse. Di sini gue ini ya beli di harga 0,07395, sekarang udah sampai ke 0,7783 ya. Ini naik sekitar berapa persen? Mari kita ukur ya. Sebentar, ukurannya mana ya? Oh ini ya. Itu naik sekitar 5%-an ya. Dengan target akhir gua itu sebenarnya di 0,08306. Nah, di sini sebenarnya gua ada bagi ini ya altcoin yang menarik menurut gua itu ada Zcash ya. Zcash ini kalau Zcash itu sebenarnya bisa di long ya untuk sekarang ini. Dengan targetnya itu mana?
Targetnya kita pakai Fibonacci Golden Ratio ya. Itu ada di range harga di $262 sampai $268 ya. Ini bisa di long ya sekarang nih untuk Zcash ini ya. Jadi targetingnya sekitar di 1,272 golden ratio-nya di 1618 ya. Kalau misalnya kita pakai cluster mungkin bisa ya. Coba gue cari ada clusternya apa enggak di sini. Untuk clusternya sebenarnya kalau misalnya kita tarik dari range yang sekarang ini ya, ini nggak ada pembentukan yang seperti gimana-gimana ya. Tapi untuk sekarang maksud gue good, good buat di long ini ya. Buat Zcash ini ya. Targetnya di H4 level ini, 1:4 ya. Kalau kita lihat juga berdasarkan dari sini table watchlist gua, ini Zcash tuh dari kemarin tuh udah outperform Bitcoin juga ya. Jadi good ini lagi naratifnya lagi in play. Lalu itu sih ya untuk plan ya untuk altcoinnya. Jadi gue udah entry sign sama ini Zcash gue entry dulu ya. Mungkin 3 100% dibagi 3%. Di sini gue lagi ini ya hitung leverage ya. 33. Jadi gue udah entry Zcash ya untuk di futuresnya. Target gue tuh di range tadi kita lupa kita ukur ya. Ya di sinilah. Target pertama, target kedua, target ketiganya kita pakai di sini. White. Nah, jadi plannya seperti ini untuk Zcash 1:5 ya. Ini SL-nya di 241,56. Done. Lalu update LDO, Lido bagaimana? Yang kemarin sempat ada di fase week off, itu di fase spring ya. Nah, lihat Lido pumping ya. Target gue di 0,3648 ya. Jadi di video sebelumnya 3 hari lalu gue bahas kalau misalnya LDO itu ada potensi ini ya, pumping ya, dan ternyata benar ya. Udah naik sekitar 12%. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu fase week off itu apa, jadi week off itu sebenarnya strategi ya yang dipakai. Ada salah satu ini ya pelaku di pasar di Wall Street itu dia mengungkapkan kalau misalnya market itu dimanipulasi oleh para smart money. Jadi dia buat kayak antidotnya gitulah secara strateginya. Jadi ada dua, ada fase distribusi sama fase akumulasi. Kalau misalnya di bawah itu namanya fase akumulasi ya. Jadi week off itu seperti ini contohnya. Gambarnya kalau kalian lihat sebentar. Nah ini ya. Nah di kanan ini kalau misalnya kalian lihat seperti wait. Di mana nih page not found malah. Ya seperti inilah ya di kanan ini. Jadi ada fase spring, itu fase spring itu artinya kayak inilah liquidity hand ya, stop hand lah ya. Kalau misalnya kita bisa bilang gampangnya, ada ini buat distribusinya, lalu akumulasinya ada di ini ya. Nah ini. Jadi ada PS, SC, AR, ST, lalu dia sweep area ST-nya. Nah, kemarin gue entry karena ini ya, ada di fase spring ya. Nah, jadi fase spring lalu dia pumping ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan week of theory, ini akan membuat higher high dan higher low ya setelah fase spring ini. Gampangnya simpelnya seperti itu. Lanjut Zcash masih barusan di entry ya. Lalu
Sebenarnya di sini berita-beritanya masih sangat bagus ya. Contohnya kayak misalnya kayak ETF-nya trading volumenya itu bulan ini melonjak, lalu juga beberapa inilah ya matriks-matriks yang mendukung kalau misalnya ini akan keberlanjutan seperti itu. Tapi di sini gue baru aja menemukan ini ya matriks yang menurut gue berita yang sangat bahaya ya kalau misalnya kejadian. Jadi Iran itu akan menargetkan beberapa ini ya perusahaan teknologi di Amerika ini ya, dan yang dimana di situ adalah gede ya, di situ duitnya banyak, contohnya seperti Google, Microsoft, Nvidia. Lalu kalau misalnya Iran juga bilang kalau misalnya para pekerja itu harus segera dievakuasi ya, seperti itu. Ini dari World Updates sekitar 16 jam yang lalu. Kalau misalnya ini kejadian maka ini akan berdampak buruk bagi market ya, seperti itu. Mungkin itu aja untuk kali ini update. Jadi Bitcoin masih akan ke 70.000 sampai 72.000. Lalu kalau misalnya LDO masih running sekitar 11%. Lalu kita baru nambah juga kan Zcash ini dengan risk rewardnya 1/5. Jadi seperti itu ya. Thank you semua nonton.